Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Selda Arumsari. Saya CGP Angkatan 11 Kota Jayapura. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua kata yang memiliki satu keterkaitan makna. Makna kata pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang artinya pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan makna dari pendidikan berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan seperti menanam padi. Petani diibaratkan sebagai seorang pendidik, sedangkan padi itu sendiri diibaratkan sebagai seorang murid. Ketika petani merawat padi itu sesuai dengan kebutuhannya, maka tanaman tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui segala kebutuhan belajar murid, sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan sebagai tuntunan. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka sebagai pendidik kita perlu mengenali setiap kebutuhan belajar dari murid. Bagi saya, menuntun adalah komitmen untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak. Tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam mengembangkan karakter dan kecerdasan emosional mereka. Seperti menuntun berarti menjadi contoh bagi anak, menunjukkan perilaku dan sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anak. Menuntun juga berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan membuat keputusan sendiri, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat murid berada, baik dari kultur budaya maupun kondisi lainnya. Membantu anak memahami nilai-nilai mendasar seperti empati, rasa hormat terhadap alam dan makhluk hidup, serta rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Mengapa pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman? Sebenarnya alasannya cukup sederhana, karena keterampilan yang harus dikuasai untuk terus berkembang, sehingga pendidikan harus mampu menciptakan murid yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Misalnya, saat ini teknologi terus berkembang dengan pesat, maka murid harus bisa mengikuti hal tersebut. Berhamba pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang harusnya berpusat pada murid dengan memperhatikan minat, kebutuhan, dan kemampuan individunya, sehingga pendidik dapat menghadirkan model atau metode pembelajaran untuk menggali motivasi dan membangun anak menjadi pembelajar sejati. Tentunya memberikan kemerdekaan belajar dalam menggali potensi belajar anak agar menjadi pribadi yang kreatif dan berpikir kritis. Peran pendidik di sini adalah menjadi fasilitator bagi murid serta merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan murid aktif di dalamnya. Misalnya, kolaborasi yang menyenangkan,
Murid tentunya diarahkan untuk menemukan sumber belajarnya sendiri. Saya hanya membantu menyediakan apa yang mereka butuhkan dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, selama ini pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu semata dan tidak peduli terkait pemahaman murid. Selama ini saya belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak, tidak memperhatikan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, guru lebih mendominasi pembelajaran, yang artinya selama pembelajaran murid lebih berpusat pada guru dan murid menjadi lebih pasif. Ketercapaian keberhasilan pada pembelajaran berdasarkan nilai akhir semester yang memenuhi KKM. Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas transfer ilmu, akan tetapi seorang pendidik dapat menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan capaian pembelajarannya, lebih memperhatikan kebutuhan murid baik dari kodrat alam maupun kodrat zamannya, berusaha menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan setiap karakteristik murid yang berbeda-beda. Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1, saya harus selalu membuat pembelajaran di kelas menjadi menarik dan menyenangkan bagi murid agar mereka dapat merasa nyaman dalam belajar, memberikan kebebasan murid dalam memilih cara belajar maupun sumber belajarnya, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Penilaian akhir semester bukan lagi sebagai tolak ukur saya dalam mencapai keberhasilan dalam tujuan pembelajaran, akan tetapi observasi selama proses pembelajaran maupun penilaian formatif juga merupakan aspek dari ketercapaian KKTP maupun tujuan pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari murid. Yang segera saya terapkan untuk pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi menggunakan istilah menuntut tetapi menuntun. Yang ketiga, mengenal setiap karakteristik murid dan kebutuhan gaya belajarnya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang mengusung kolaboratif, berpikir kritis, kreatif, maupun komunikatif. Salam guru penggerak.